Halo Kak Firanita, kenalin aku Alanda Pradana, aku dari IPB University, jurusan Linguistik, selaku host di sini akan menjadi host pada kali ini nih Kak. Untuk Kak Firanita, apa kabar sendiri nih di sore ini? Alhamdulillah baik Kak Alan. Hari ini sehat walafiat. Semoga Kak Alan juga sehat walafiat semua juga ya. Iya, Kak Firanita ini saya lihat-lihat di Ya, sini tuh bisnis utamanya itu ada di puding, di F&B sama di make up ya Kak? betul. Jadi aku itu ada Incest Pudding sama ada Incest Makeup kayak gitu. Oh, oke. Itu sejak tahun? Untuk pudingnya sih aku udah start dari 2016 ya. Kalau untuk makeupnya aku 2019. Oke, udah lumayan lama juga ya, Ya, udah 6 tahun ya kak, yang berarti yang puding. yang puding kayak gitu. Oke, kalau yang make up berarti jalan 2 tahun ini. Ya, baru 2 tahun ini 2019 kayak Oke, gitu. untuk market Kak Firanita sendiri ini siapa nih? Apakah make up artis dari film atau apa? Jadi kalau market aku tuh kayak klien kayak misalnya kayak Besuda kayak gitu kak atau kayak Prewed kayak gitu kak. Terus kayak misalnya ada juga biasanya kan orang-orang bikin video klip tuh. Nah kayak gitu sih biasanya segmen marketku seperti itu. Sama anak-anak model fashion show. Jadi kalau misalnya mereka mau tampil, nah itu biasanya tuh aku yang make upin kayak gitu. Oh, oke. Ini bisnisnya berbisnis di mana nih kak? Kalau boleh tahu. Aku di Malang kak, di Oh, Malang. Iya. berarti targetnya sekitaran Malang aja atau? Malang sama Surabaya sih Kak. Cuma karena kan kita ada pandemi lah PPKM segala macamnya. Jadi aku sih di Malang aja sih kayak gitu. Oke, berarti 2 tahun terakhir lah ya kak di Malang aja. Betul, betul. Oke, Kak Firanita selain kesibukan di bisnis ini, di dua bisnis itu ada apa lagi nih Kak bisnis lainnya atau mungkin kesibukan lainnya? Jadi sebenarnya aku tuh juga kerja Kak. Jadi dibilang wanita karir juga, dibilang entrepreneur juga. Jadi aku tuh sekarang kerja di Mandiri Sekuritas, ya kan? Itu aku start 2016 aku udah kerja di sana. Terus kemudian sebagai most advisor. Terus baru aku menggeluti juga di bidang make up juga, kemudian puding, dan juga aku suka bikin cover lagu YouTube gitu deh Kak. Jadi aku ada YouTube, jadi untuk cover-cover lagu yang up to date kayak gitulah. Sama aku juga endorsement untuk produk-produk kayak kecantikan, fashion, kuliner, cafe kayak gitu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya profil utama Kak Firanita itu ada di Mandiri Sekuritas ya Kak tadi? Betul, jadi aku tuh wanita karir di Majelis Sekuritas kayak gitu. Oke, itu kan tadi jadi apa Kak? Advisor ya, most advisor? Ya, mau satu pasar, jadi kayak penasehat investasi kayak gitu sih Kak. Oke, oh ya, berarti kan ini di sekuritas ya Kak, di pasar modal ya? Betul, betul Kak. Sempat market crash 2 kali nih Kak selama COVID sama tahun 2021 awal ini ya Kak. Betul, betul. Jadi market crash yang di 2019 itu ya, sampai ya segini kita jeblok tuh, nah itu sempat. Tapi tuh itu malah momentum yang pas untuk para investor kalau baru mulai masuk Kak. Karena sekarang cuannya udah kerasa 100% lebih kalau yang masuk pada saat pandemi sih. Oh iya, ketahuan banget ketika saham BCA itu sekarang malah lagi stock split ya Kak. Iya, betul sekali. Ini barusan. Betul, betul Kak. Alah. Oke. Kebetulan saya juga belajar dikit sekarang untuk setahun terakhir iya di pasar modal. Jadi untungnya agak nyambung nih sama Kak Wiranita, bisa nyambung. Berarti ya, oke oke siap. Iya, Nah, oke oke. untungnya bisa agak nyambung nih. Bentar Kak, ini untuk host sendiri, ini sudah direkam atau belum ya? Oh, oke. Oke, lanjut Oke, ya. Alan. Eh, kan tadi bisnis MWA sama pudingnya nih Kak, kan aku lihat nih, aku stalking Kak Firanita ini kan kayak ada bakat nih kekesenian tarik musik sama tarik suara sama modeling Betul, nih Kak ya. betul, betul. Oke, itu Kak Firanita sebenarnya sejak kapan sih ada bakat atau ada minat nih sebenarnya di situ? Jadi sebenarnya aku tuh udah mulai kecil tuh udah senang nyanyi, udah senang makeup, udah senang modeling ya. Tapi bener-bener kayak terjun banget itu pas kuliah kayak Kak. Terus habis itu bener-bener langsung kayak
masuk ke modelingnya itu kemarin di tahun 2015-an itu. Jadi buat modeling kayak MUA kan, biasa kan MUA kan bikin portofolio kayak gitu ya kan. Itu kan mereka perlu model lah. Tuh biasanya aku di make upin sama MUA yang ada di Malang gitu sih. Jadi itu start pertama kali aku tuh tertarik sama dunia make up karena aku di make up sama MUA satu, MUA yang lainnya. Jadi aku tuh learning gitu. Jadi aku langsung kayaknya bagus nih, yang mana nih bagus. Jadi aku ambil ilmunya sedikit-sedikit gitu deh dari MUA yang lain. Kayak gitu. Oke, jadi secara tidak langsung Kak Firani tadi juga ada portofolio dari situ tadi ya Kak? Betul, jadi karena aku awalnya model, terus kemudian aku endorsement juga untuk produk kecantikan, akhirnya aku tambah tertarik nih, aku ingin menekuni lebih dalam lagi nih, akhirnya aku belajar make up lah, mulai course, mulai private class juga, kayak gitu Kak. Berarti Kak Firanita ini tadi mulai mengenal dunia MUA itu sejak kapan tadi? Kalau misalnya aku make up yang masih make up belajar sendiri itu udah mulai SMA ya. Tapi kalau misalnya udah saat aku mulai latihan, mulai aku course gitu udah 2016. Tapi aku benar-benar yang baru buka labelnya itu misalnya buka nama lah, buka logo ya itu 2019. Baru mulai berani buka logonya. Tapi sebelumnya tuh aku udah sering make upin orang juga sih. Banyak yang minta tolong kayak gitu. Sebelum aku ada logonya kayak gitu sih Kak Alan. Oke, berarti dari minta tolong itu terbangunlah portofolio. Betul, gitu ya? Akhirnya kan makeup itu kan melukis ya, jadi itu kan belajar secara ini ya kan Kak. Kalau kita asah terus tiap hari, maka dia akan semakin berkembang kayak gitu. Jadi oke. Aku lihat juga nih di Instagram Kak Firani kan cukup up to date ya sama make up yang ada kayak make up yang viral di sini Kakak lukis di sini gitu. Nah, Kakak ada tips gak sih buat terus up to date gitu? Jadi gini, kan make up tuh sama kayak handphone ya Kak ya. Handphone kan tiap tahun berubah terus yang tiap bulan nambah lagi serinya. Nah kayak make up juga, kalau misalnya kita stagnan nih, make up aku udah bangga nih, udah puas dengan make up yang kayak gini kan kita gak akan berkembang Kak. Jadi kita tuh masih perlu untuk meningkatkan terus gimana kualitas kita. Jadi kita lihat lah yang lagi viral apa di TikTok, di YouTube kayak gitu kan. Oh, makeup yang terbaru kayak apa, untuk produknya seperti apa, itu akan selalu update. Jadi kita nggak boleh lah namanya MUA tuh tahu-tahu diem aja, enggak, pokoknya aku udah bagus kok, jangan kayak itu. Jadi jangan gampang puas kayak gitu sih Kak. Jadi kita harus ngikutin terus viralnya kayak apa, karena kan juga persaingan MUA sekarang banyak banget soalnya kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bikin kita tuh benar-benar jadi ciri khas gitu loh. Jadi viral yang ini nih, MUA yang ini nih kayak gitu. Jadi supaya ada kayak ciri khasnya gitu sih Kak. Berarti kembali lagi ke hukum supply demand ya Kak sebenarnya itu. Oh Kak, kalau kita masih diem aja di tempat, nggak laku dong kita Kak. Iya, berarti kita harus ngejar ngasih supply untuk demand yang ada ya Kak sebenarnya. Betul, maunya netizen kayak apa ya kan, kayak gitu. Lihat kreativitasnya maunya kayak apa. Kalau misalnya maunya diem aja gitu kan dia nggak seru ya kan Kak. Jadi kan dilihat juga kayak apa gitu. Oh ya, saya lihat kan Kakak ini ada di kuliahnya di bidang ekonomi ya Kak? Ya, di ekonomi, karena itu saya masuk ke pasar modal. Oke, berarti relatable sebenarnya ya? Betul Kak. Nggak relatable di pasar modal aja, tapi di semua hal nih sepertinya. Betul, jadi kalau mulai kayak SMA itu aku memang udah mulai kayak tata boga kayak gitu ya Kak. Terus mulai kayak make up itu udah mulai di SMA itu aku udah mulai ekskul seperti itu sih Kak. Terus mulai modelingan gitu deh. Oke, selama ini berarti selama Kakak membangun bisnis, selama Kakak bisa menjadi most advisor di PT Mandiri Sekuritas, ini support system Kak Firanita yang terbesar siapa sih? Apakah pacar atau suami atau ada Kak temen? Yang pasti pertama tuh mama aku support banget. Jadi kan gini, kalau kita mau kayak bikin make up ya kan make up tuh kan kita perlu kayak kostum ya. Nah mamaku tuh menjahit. Jadi kalau misalnya aku mau bikin karakter ini nih bajunya seperti apa, jadi ntar dibuatin sama mama kayak gini, kayak gitu sih Kak. Dan plus teman-teman selingkungan aku itu fotografer semua, anak model semua, para MUA juga. Jadi semakin jadi support system aku banget gitu Kak. Jadi karena pergaulan aku sama mereka, jadinya ya semakin berkembang gitu deh jadinya. Kalau misalnya nggak ada mereka sih, wah gak ngerti deh. Jadi dapat up to date dari si fotografer, sekarang makeup yang bagus kayak gini nih,
Fir, kamu coba dong kayak gini, kayak gitu sih. Dari teman-teman sama dari mama aku, kayak gitu sih, Kak. Oke, berarti yang saya tangkap tuh sebenarnya privilege dari orang tua, dari lingkungan itu ada dan dimanfaatkan dengan baik gitu ya kan? Benar. Jadi karena lingkungan kita fotografer semua, anak mau dia para mua juga, jadinya tuh ngebantu banget gitu ya kan. Seperti itu sih, Kak. Oh, berarti kalau misalnya Kak Vira ini di lingkungannya mungkin ada casting film ataupun mungkin casting photoshoot gitu, itu Kak Vira masuk di situ ya? Iya, sering juga aku photoshoot juga Kak. Kemarin juga ada kayak bukan casting film sih. Kemarin tuh untuk kayak bikin single sih. Jadi aku make upin orang-orang yang di video klip itu. Oke, jadi lebih seringnya ke photoshoot ya Kak? Ya. Atau video shoot? Video shoot juga, photoshoot juga kayak gitu sih Kak. Buat anak. Oke, tapi kalau misalnya di antara dua itu yang paling sering yang mana Kak? Yang paling sering aku photoshoot Kak. Oke, kalau misalnya buat foto wisuda, foto-foto gitu ya? Foto wisuda kayak gitu ya kan. Oke. Nih, aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini kan Kak Vira ini kan dikenalnya ini kan sebagai sosok yang inspiratif gitu kan, sosok yang cekatan, sosok yang bertalenta gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi pendorong terbesar Kakak ini sehingga bisa jadi wanita yang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari gitu ya, dan mandiri seperti kayak di saat ini gitu? Jadi yang pasti pendorong terbesarnya adalah aku sendiri Kak. Aku tuh orangnya tuh ingin coba semuanya sebenarnya. Cuma karena sebenarnya aku udah dari sama mamaku, pokoknya kamu udah sebelah bisa lah. Pokoknya intinya aku dibuat mandiri mulai kecil. Sebenarnya aku juga diajarin jahit lah segala macamnya. Cuma akhirnya aku coba semuanya, semua bidang aku tekunin, dari yang masak, dari yang bikin dessert, dari yang modeling dan segala macamnya itu. Akhirnya aku lebih menekuni ke Inces puding ini sama Inces makeup, karena itu aku merasa yang lebih tersalurkan bakat aku di situ kayak gitu Kak. Plus kalau untuk cover YouTube kan itu hanya untuk cover YouTube hanya untuk cover YouTube aja ya kan. Jadi kalau untuk yang menghasilkan nih, yang dapat menghasilkan cuan itu adalah untuk di bidang makeup dan untuk di bidang dessert puding itu Kak. Oke, I see. Kak, saya sebenarnya penasaran nih untuk market Inces puding tadi itu sebenarnya siapa sih ya? Apakah orang yang pengen buat acara atau gimana? Yang pasti buat orang buat acara, dan apalagi karena aku di Mandiri Sekuritas ya Kak, menguntungkannya karena aku di lingkungan kantor juga nih, jadi kan orang tahu nih, jadi kan makeupnya kesini aja deh, ini mau bikin acara buat ulang tahun nih, kesini aja deh pesennya, kayak gitu tuh menguntungkan juga sih Kak sebenarnya. Jadi sambil minum air, jadi pun saya juga marketing juga mau service, tapi akhirnya saya juga memarketingkan semua yang bisa saya jual kayak gitu Kak. Jadi marketnya memang orang-orang untuk kayak party, ulang tahun, kayak gitu sih Kak. Oke, saya nangkepnya berarti Kak Vira ini pintar untuk memanfaatkan peluang ya sebenarnya. Betul Kak, pandemi seperti ini kan benar-benar memanfaatkan waktu untuk mendapatkan cuan yang sebesar-besarnya. Iya betul. Orang harus seperti itu Kak, kayak gitu Kak. Oke, ini kan beberapa bisnis dan karir yang selama ini dijalankan Kak Vira agak kayak di puding udah lama juga, di MUA juga udah lama juga nih. Boleh dibagian nggak story atau mungkin lika-likunya seperti sampai sekarang saat itu gimana sih Kak? Lingkungan itu malah di sekitar sekeliling Kak. Jadi kan ada nih, kalau misalnya di dunia aku kan sama fotografer lah, sama MUA 1, MUA 2 ya. Lika-likunya ada persaingan di antara MUA Kak, seperti itu Kak. Jadi persaingan antara teman-teman, kadang kalau misalnya ada yang nggak suka sama kita, jelek-jelekin kita, apa gimana, gibah di belakang lah. Jadi kayak nama baik diapakan kayak gitu sih Kak. Tapi untuk Esun nggak yang terlalu mengganggu aku banget. Pokoknya kalau orang lihat aku tuh lurus-lurus aja, gimana netizennya, gimana nganggap aku kayak apa. Jadi ya pokoknya aku berusaha berikan yang terbaik untuk mereka sih. Jadi supaya semua perkataan buruk lah, apa mungkin hal-hal buruk tentang aku tuh bener-bener terbukti bahwa itu nggak benar kayak gitu sih Kak. Kadang kan namanya persaingan kan seperti itu ya kan Kak. Iya, ya kembali lagi ke hukum persaingan juga ya. Kak. Oke, untuk Kak Viranita ini kan tadi saingannya itu ada di antara MUA yang ada kan Kak ya? Betul. Nah, itu Kak Viranita biasanya gimana tuh kok bisa dapet terus? Apakah mungkin karena pinter-pinter di dunia MUA itu harus pinter-pinter di relasinya, ataukah kita harus bawa portofolionya atau gimana Kak? Yang pasti yang pertama itu harus
pinter cari untuk peluang ya Kak ya. Jadi gimana cara kita untuk ini buat iklannya lah kayak gimana. Jadi kita bener-bener apa namanya itu istilahnya cari marketnya juga kayak gitu ya kan Kak. Jadi kalau misalnya kan aku nih, kan aku di lingkungan kantor juga, jadi aku sebar portofolio aku nih ke teman-teman aku semua. Jadi kan misalnya untuk mereka mungkin mau yang private atau untuk yang wisuda kayak gitu bisa pakai aku kayak gitu sih Kak. Terus kemudian, Oke, berarti ya Kak, ya silakan. Nah, jadi gimana caranya aku dapetin market itu dan juga bangun portofolio juga. Jadi portofolio di profile makeup aku. Jadi aku selalu setiap minggu atau bahkan 2 minggu sekali tuh aku selalu bikin porto baru. Jadi untuk makeupku yang terbaru seperti ini kayak gitu sih Kak. Jadi setiap 2 minggu pasti akan melakukan shoot kayak gitu untuk portofolio aku. Oke, di sekian banyak nih MUA yang ada di Kota Malang, mungkin sebenarnya apa sih diferensiasi kakak nih? Kenapa kok orang mau milih kakak gitu? Gini Kak, itu nggak bisa maksain juga ya kan, aku nggak berani terlalu sombong aja. Yeah. Jadi gini, sebenarnya kan setiap MUA itu ada ciri khasnya masing-masing, nggak bisa kita paksain. Aku pengen di makeup kayak yang makeupnya MUA itu loh, kan gini. Orang kan punya selera sendiri-sendiri ya Kak, punya pasar sendiri-sendiri ya. Katakan misalnya kakak cocoknya sama MUA A, atau mungkin teman kakak cocoknya sama MUA B. Jadi kita nggak bisa paksakan. Jadi gimana caranya kita berikan yang terbaik kalau misalnya ada request dari klien, misalnya aku mau seperti itu, sebisa mungkin aku terapkan di makeup mereka nanti. Cuma nggak bisa maksain banget. Jadi karena kita udah punya ciri khas sendiri. Katakan misalnya makeup flawless, memang aku cenderung untuk prefer untuk makeup flawless ya. Jadi kalau untuk yang bold apa gimana, aku nggak terlalu banget untuk jadi prinsip aku untuk jadi makeup bold, tapi lebih ke flawless. Jadi tergantung orang itu mau milih yang gimana. Tapi nggak menutup kemungkinan misalnya suatu saat seorang klien, Kak aku mau minta makeup yang bold dong kayak gini, nggak apa-apa, tetap aku coba. Cuma aku lebih prefer ke ini Kak, basic alamku ya, basic alamku. Kayak gitu sih Kak. Oke. Oke. Nangkep. Keren sih, keren. Saya mau nanya lagi nih Kak. Kan selama ini kakak udah lama nih berkecimpung selama SMA, selama kuliah, selama berkecimpung di dunia bisnis dan profesional gitu Kak. Itu saya mau nanya nih Kak, kendala terbesar kakak ini sebenarnya apa yang paling besar yang pernah kakak alami, dan pas itu gimana sih kakak nyelesainnya? Kendala terbesar tuh aku pernah kembali lagi ke itu tadi Kak, yang aku bilang persaingan para MUA tuh. Aku pernah nih Kak, bener-bener kayak diadu domba gitu. Diadu domba? Iya, diadu domba. Jadi kayak keras gitu loh Kak. Jadi sempat yang kayak membuat nama baik agak tercemar kayak gitu sih Kak. Cuma akhirnya seiring berjalannya waktu, maka itu kan terbukti bahwa itu tidak benar kayak gitu sih Kak. Karena saya kembali lagi yang tadi yang persaingan para MUA itu Kak, itu yang kendalanya itu malah di situ sebenarnya. Jadi omongan-omongan netizen yang negatif itu sih Kak, yang kadang-kadang suka bikin kendala kita di situ sih Kak, kayak gitu. Tapi selama kita berikan yang terbaik dan selama kita bisa buktiin bahwa itu nggak benar, itu nggak masalah sih Kak sebenarnya. Jadi gimana waktu menjawab aja sih, dan kita pokoknya bersikap lurus aja kayak gitu. Karena kan banyak nih Kak, orang-orang suka main belakang sih biasanya. Ya gitulah. Bisnis. Maksudnya aku nangkepnya tadi main belakang itu black campaign gitu Kak. Dalam artian jadi kayak jalikin nama aku di belakang aku gitu loh Kak, kayak gitu. Oke, tapi buat aku notice tadi Kak Vira bilangnya mistis, itu juga gimana tuh Kak? Oh bukan mistis sih, enggak sampai mistis juga kok. Saya kagetnya kirain ada persaingan yang agak mistis seperti itu. Enggak ada Kak. Alhamdulillah enggak, jangan sampai Kak. Tapi memang pernah ada teman aku yang kayak gitu Pak, tapi jangan sampai kayak gitu Kak. Oke. Agak serem juga kalau misalnya udah sampai bawa-bawa dunia lain gitu ya. Oke. Nah, Kak Viranita ini kan sangat istiqomah ya Kak dalam berhijab, dalam hijabnya gitu. Nah, boleh nggak Kak dibagikan nih ke kita gimana sih cara kakak itu bertahan untuk hal tersebut? Meski kita kan sama-sama tahu ya Kak bahwa hijab itu pun sekarang udah jadi bagian dari tren sendiri, tren fashion sendiri, tapi
karena memang yang godaan aja sering datang pengen copot gitu kan Kak. Ya betul. Kadang kan kayaknya rambut aku bagus nih, kayaknya bagus aku lepasin di jilbabku, kayak itu kan pasti ya kan Kak, namanya setan pasti bicara ya kan Kak. Jadi gini, kembali lagi, jilbab ini udah jadi prinsip aku, dan aku mulai berhijab itu di 2012 dan sudah bersumpah kepada Allah bahwa tidak akan pernah melepasnya. Wis ya, amin. Semoga. Dan juga itu membuat ini juga Kak, misalnya kalau aku bikin makeup karakter terus segala macam, jadi gimana aku tuh jadi membuat suatu karakter yang dengan menggunakan jilbab pun juga sesuai. Jadi kayak misalnya kemarin aku bikin kayak make up Squid Game, kayak gimana sih, padahal kan Squid Game kan rambutnya dikunci apa gimana, jadi sebisa mungkin sebuah hijab itu bisa dijadikan seperti rambut boneka itu kayak gitu. Jadi itu malah jadi suatu tantangan sih Kak, dan malah orang kan lebih memberikan apresiasi, ih gila keren banget ya tuh pakai jilbab, padahal ya ih kok bisa sih kayak gitu. Jadi itu malah lebih membuat nilai plus ke kita Kak, karena dengan hijab kita lebih berkreasi. Kan kalau misalnya pakai rambut biasa kan hairdo gampang ya, tinggal di curly apa gimana, tapi untuk hijab bisa dikeruli kan susah tuh. Nah itu jadi tantangan kita ya kan? Seperti itu. Alhamdulillah sih bisa selama ini sih Kak, dan apa namanya, dan udah jadi tren juga kan jilbab kan sekarang kan. Jadi ya itu jadi pedoman aku, jadi prinsip aku banget sih, dan itu malah menambah nilai plus. Oh ini bisa makeup karakter kayak gini tapi masih menggunakan hijab loh, tapi tetap keren loh kayak gitu loh Kak. Cie, sombong deh. Gak apa-apa Kak, ini wadah untuk bersombong ria Kak di sini. Oke, kan saya mau nanya lagi Kak, didikan masa kecil atau pengalaman dan trauma masa kecil itu kan membentuk karakter seseorang di kedepannya ya Kak. Nah, mostly anak kecil yang saya lihat, anak kecil yang ada di lingkungan saya itu mengalami bullying. Nah, Kakak ini apakah di masa kecil, SD, SMP, SMA atau bahkan di kuliah itu pernah nggak sih Kak mengalami bullying gitu? Oke, jadi pernah banget tuh aku waktu masih SMA, aku gendut soalnya dulu ya kan Kak Cie. Udah glow up ya Kak? Udah langsung glow up ya Kak, aku tuh gede banget. Jadi gimana caranya tuh orang bisa ngeliat aku, Cie sekarang Vira berubah banget ya kan, kayak gitu ya kan. Jadi aku gimana caranya aku bisa diet dan kemudian langsung make over wajah aku lah. Jadi kan pun aku bisa make up juga ya kan. Jadi buat nunjukin ke orang-orang yang dulu bully aku pada saat aku SMP, SMA, hey guys, it's me, kayak gitu Kak, seperti itu. Jadi aku tuh bukan dibully secara parah banget sih, cuma kan agak sebel ya, di kayak diejek, kayak dihina, ih gila sih gendut kayak gitu kan. Terus jadi gimana cara kita bisa glow up, tunjukin ke mereka, sekarang aku bisa seperti ini gitu. Gimana kalian? Apa kabar? Ya, lebih ke ini loh, aku proven bahwa mereka yang apa yang mereka katakan tuh nggak bener gitu ya. Bener kayak gitu sih Kak. Gitu. Oke. Nah, kemarin kan di tahun 2020 lalu ya Kak, pas awal-awal di bulan Februari ya kalau nggak salah, itu tuh awal-awalnya COVID kan ya Kak. Pemerintah udah mulai nutup akses, udah mulai PSBB itu yang di pertengahan 2020. Nah, itu kan otomatis kayak kegiatan wedding, kegiatan fotografi outdoor, indoor, apapun itu kan biasanya di close ya Kak. Betul. Jadi restriksi terbatas. Nah, Afira tuh bertahannya gimana tuh? Jadi kemarin emang sempet nih pada saat COVID itu 3 bulan bener-bener aku vakum ya kan Kak. Karena kan kita mau ketemu orang juga susah, dan aku mau foto outdoor juga susah. Wisuda juga masih belum jalan ya kan. Wisuda cuma secara online kayak gitu tuh sempat 3 bulan. Jadi itu aku manfaatkan waktuku 3 bulan itu untuk berkreasi. Jadi aku bikin konten macam-macam. Jadi selama di rumah bener-bener aku bikin konten make up. Jadi memperdalam lagi ilmu makeupku lagi, dan alhamdulillah juga ternyata ada juga wisuda secara online tapi tetap mereka membutuhkan make up Kak. Jadi jadi mereka tetap ke aku tetap make up dan mereka foto di studio seperti itu. Jadi untuk untuk piagam kelulusannya ya itu masih sih. Jadi, memang bener secara online, tapi untuk yang kayak wisuda anak kecil sih Kak, wisuda SD atau wisuda TK seperti itu. Kalau untuk yang wisuda kuliah itu waktu itu sempat belum bisa jalan ya kan, karena kan mereka cuma secara online aja dan nggak perlu make up ya kan. Tapi waktu itu alhamdulillahnya sih ada wisuda TK, wisuda SD, nah itu yang masih bisa jalan. Dan lewat masih bisa Kak selama di studio, tidak outdoor. Pas awal pandemi.
Iya, bisa prewed bisa. Jadi mereka kan nikah kan secara KUA aja ya kan. Tapi prewed masih Iya. bisa kan. Tapi di studio karena kan kita nggak bisa outdoor ya. Udah pasti ketangkap lah sama Satpol PP ya kan. Semua Iya. semua taman juga ditutup, kafe juga kan nggak bisa buat photoshoot ya. Jadi selama di studio dan alhamdulillah memang di rumahku ada studio Kak. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi selama untuk foto prewed aja sama di studio masih bisa sih alhamdulillah sih kayak gitu sih kemarin Kak. Oke. Kan ini aku menemui seorang wanita karir yang menjadi seorang entrepreneur juga nih ya Kak Vira nih maksudnya. Nah, Ya Kak. eh, banyak nih teman-teman saya yang dari awal semester kuliah itu tuh udah mikir apakah aku ingin jadi high achiever, dalam artian pengen jadi yang berkarir gitu Kak, atau pengen dia ada yang beberapa pengen jadi entrepreneur nih. Dah jarang-jarang nih Kak wanita yang pengen jadi entrepreneur gitu Kak. Dan mostly juga beberapa yang udah mulai pun itu gagal Kak di tengah-tengah, entah karena itu lack of motivation atau mungkin karena kondisi yang ada, seperti kayak kemarin ada teman saya yang ekspor dan pada sekarang ini kan nilai pelayaran, biaya pelayaran tuh naik 4 kali lipat nih Kak. Jadi dia shutdown nih, biayanya dia Ya nggak nutup benar-benar. gitu. Nah itu Kak Vira ada tips gak buat memutuskan gimana sih apakah saya itu cocoknya jadi entrepreneur atau jadi orang karir aja atau gimana Kak? Seperti di awal tadi Kak, saya kan benar-benar seseorang wanita yang memanfaatkan peluang ya kan Kak. Dengan saya tetap kerja di sini, saya bisa bagi waktu nih Kak. Karena kan untuk wisuda atau misalnya untuk kayak prewed segala macam itu kan mostly itu di weekend. Weekend Oh, oke. itu kan kosong ya kan Kak. Itu nggak kerja. Kerja kan dari Senin sampai Jumat. Plus pun mereka butuh untuk make up pagi kan saya ke kantor jam 9 ya kan. Biasanya rata-rata orang untuk make up tuh pagi, jam 5 subuh atau jam 6 pagi. Itu pun sudah selesai kayak gitu. Jadi gimana caranya aku bisa gabungin antara karir plus entrepreneur karena dua-duanya tuh sangat sangat saling menunjang seperti itu Kak. Karena pun aku dapat marketnya pun juga dari sini seperti itu. Seperti itu sih Kak. Jadi lebih untuk karena pun juga nasabah juga banyak ya kan Kak. Jadi aku jadi Iya. market semuanya gitu. Kalau misalnya pun aku masih belum siap sih kalau untuk meninggalkan, aku juga akan. Jadi aku putuskin aku juga tetap karir juga. Jadi jalan bareng-bareng selaras dengan entrepreneur juga. Karena pun juga puding juga bisa jalan dan makeup pun juga tetap jalan. Seperti itu sih Kak. Jadi benar-benar bagi waktu sih Kak sebenarnya. Oke. Ada yang sedikit saya notice Kak tadi bahwa Kak Vira itu kan mempertahankan profesi dengan entrepreneur Kak. Berarti sebenarnya Kak Vira itu kan dari awal udah tahu nih mau jadi apa gitu ya Kak. Nah Betul, ini betul. mostly struggle anak kuliah, anak SMA itu gak tahu nih gak mau jadi apa gitu. Mungkin Kak Vira ada sedikit tips, Tips untuk jadi entrepreneur ya kan ya Kak. lebih ke tips ini saya ingin jadi apa sih gitu. Dalam menentukan arah aja. Dalam menentukan apakah saya itu ingin jadi entrepreneur or profesional atau saya ingin mengkombinasikan keduanya. Jadi gini kan Kak, jadi aku tuh orang yang bener-bener bener tuh orang maunya semua yang aku kerjain ya kan Kak. Iya, iya. Aku semua pengen aku kerjain cuma karena keterbatasan waktu itu tadi makanya aku pilih 3 ini aja ya. Jadi aku jalanin make up, jalanin puding sama tetap bekerja. Karena kan kerja pun juga Senin sampai Jumat aja ya kan. Jadi yang pertama tuh kalau mau dibilang aku entrepreneur pun juga orang bisa bilang aku entrepreneur karena memang aku benar-benar jalanin secara serius untuk bidang make up dan untuk bidang puding ini Kak kayak gitu. Jadi yang pertama yang pasti itu adalah niat Kak. Kalau kita nggak niat Kak, kita nggak ada niat sama sekali, masih mau mundur lagi, maju lagi gitu, nggak akan berhasil Kak. Jadi yang pertama tuh niat. Jadi niat benar-benar bulatkan tekad kita, niat kita yang pertama. Kemudian yang kedua Kak, itu lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Kadang nih orang, aduh bisa nggak ya aku ya, nanti kayak gini bisa nggak ya? Kebanyakan pertanyaan Kak, nggak langsung maju ya kan. Jadi kita langsung harus take action ya kan. Jadi langsung oke, kita ke depan, oke kayak ini visi misiku kayak gini, aku mau jalan semuanya. Atau nanti misalnya aku tinggalkan dunia profesional aku kan, aku sudah megang nih, udah megang make up sama puding ini seperti itu Kak. Jadi bisa jadi pun aku juga entrepreneur juga, tapi untuk saat ini aku masih bisa menjalankan kedua-duanya karena jadi nggak ada salahnya. Jadi selama aku bisa bagi waktu, jadi aku jalanin keduanya seperti itu. Kemudian kita jeli lihat peluang nih Kak. Jadi peluangnya saat ini apa ya? Kadang-kadang aku pun juga bisa Kak agak-agak lepas dari dunia make up atau dari dunia puding. Jadi aku lihat yang lagi musim sekarang apa. Kadang-kadang ada yang bisa menghasilkan cuan untuk kita
aku jalanin Kak, seperti itu Kak. Jadi bisa bantu temen untuk masalah apa kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Kemudian yang keempat tuh tadi udah 3 ya. Yang keempat tuh kita ikutin passion. Kita ikutin passion kita. Passion kamu di mana sih? Gak enak tuh kalau misalnya kita ini membuat sesuatu tapi itu bukan passion kita Kak. Jadi passion kamu tuh apa? Tentukan niat kamu dan tentukan passion kamu. Kamu maunya apa? Kamu maunya jadi desainer atau mau jadi apa namanya? Jadi singer. Jadi kamu ya tetap harus latihan gimana cara kamu dan desain baju kamu, gimana cara kamu berlatih vokal kamu seperti itu kan. Jadi ikutin passion kita seperti itu kan. Karena kalau misalnya kita nggak passion nih, nggak akan jalan Kak. Jadi harus passion itu sebenarnya. Kemudian kita harus yakin nih, keyakinan yang kuat nih. Aku yakin kok aku berhasil. Kalau misalnya nggak yakin, wah pasti di tengah-tengah jalan sudah langsung hancur Kak, seperti itu. Jadi aku yakin dan selalu setel jangan menyerah lah Kak jadi orang itu. Jadi aku setel yakin terus kayak gitu Kak. Kemudian aku terus itu sih Kak. Betul. Dan kita abaikanlah orang-orang di sekitar, abaikan omongan netizen yang sangat maha benar seperti itu Kak. Jadi kita tetap harus terus ke depan, abaikan semua omongan-omongan di belakang yang begitu kejam menyiksa hati kita seperti itu ya Kak. Pasang kacamata kuda aja ya Kak. Lurus istilahnya. aja, aku udah bener, aku udah lurus kok. Aku nggak mau dengerin mereka mau bilang apa kayak gitu ya kan. Kalau misalnya kita denger mereka kan kita down, akhirnya udahlah berhenti aja deh kalau gini aku nggak ada yang suka sama aku kayak gitu gimana kan. Dan yang terakhir pasti kita beri kepuasan kepada customer ya kan Kak, dan kepercayaan kepada mereka kayak gitu. Toh di sini kan aku sebagai seorang profesional aku beri kepuasan pada customer aku untuk yang di Mandiri Sekuritasnya. Aku berikan kepuasan customer aku untuk yang make up, dan aku juga berikan kepuasan customer untuk yang puding seperti itu. Alhamdulillah sih selama ini sudah memberikan kepercayaan kepada mereka semua. Seperti itu Kak. Oke. Terima kasih Kak nih untuk tipsnya. Ini soalnya karena saya juga, saya kadang maju mundur juga nih. Gak maju Kak kalau maju mundur Kak. Passion langsung lurus aja, niat aja langsung dan yakin. Oke, notice tentang passion nih Kak. Kan dari tadi Kak Vira ngomong ikuti aja passion kamu nih Kak. Nah, mostly beberapa orang di SMA yang dalam tanda petik itu nggak sukses gitu Kak. Dalam artian dalam masa SMA-nya itu kurang memiliki prestasi seperti itu. Kan dia tidak mengerti passionnya apa nih Kak. Nah, menurut Kak Vira sendiri gimana Kak? Itu sih kembali ke pribadi sendiri ya masing-masing ya. Ini Kak, aku tuh orang yang nggak gampang menyerah ya. Jadi aku coba katakan, sebelumnya aku masih mikir ya, aku maunya apa ya, aku mau semuanya. Jadi coba semua Kak. Jangan ini coba semua yang hasilnya bagus itu yang kamu pakai kayak gitu Kak. Misalnya nih bingung passionnya apa, udahlah aku coba semua dulu deh. Jadi semua bidang kita tekunin dulu semuanya. Kita cari mana yang paling bagus di antara semua bidang yang kita tekunin itu kayak gitu sih Kak. Karena kalau misalnya nggak ada passion, bingungnya apa? Bingung kan kalau milih kan. Jadi kita coba dulu semuanya Kak. Yang bagus apa? Hasilnya seperti apa? Ada juga nih Kak teman aku nih, dia pada nggak pernah masak, nggak pintar masak. Tahu-tahu dia lagi masak, tahu-tahu enak. Akhirnya sekarang dia jualan buka catering kayak gitu. Jadi kan aneh juga ya kan Kak. Aku padahal waktu kecil nggak pernah masak loh ya. Ternyata masakan aku enak. Itu lepas dari passion. Padahal dia nggak pernah masak, nggak pernah nginjek namanya dapur mulai kecil ya kan. Tiba-tiba dia coba masak, ternyata masakannya enak. Apapun yang dia masak tuh selalu enak. Ya udah, akhirnya sekarang dia jadi lain bisnisnya dia seperti itu. Event itu sebenarnya bukan passion dia gitu Kak. Betul, tapi sekarang dia jadi lain bisnisnya dia malah karena dia pintar masak ternyata kayak gitu. Jadi setiap bahan yang dia masak tuh langsung enak seperti itu. Itu mungkin kayak inilah ya Kak, rezeki dari Allah kayaknya ya Kak, langsung tangannya tuh langsung kesulap gitu aja. Oke, berarti sometimes tuh bakat sama passion gak searah ya Kak? Kadang nggak searah sih Kak, kayak misalnya gini kok, misalnya aku ngomong ya kan, aku ekonomi ya, kenapa jadi bikin dessert ya kan, harusnya kan aku perhotelan kayak gitu ya kan Kak, gitu kan. Jadi kalau misalnya aku pas kuliah kan pasti kita ngikutin orang tua nih, orang tua pengennya apa, masuknya ke universitas yang bagus nih ya kan, universitas negeri nih. Rata-rata orang pasti pengennya ekonomi lah, kedokteran atau kayak apalah seperti itu, rata-rata seperti itu kayak namanya orang tua seperti itu ya kan Kak. Nah akhirnya kan aku kembangin lah passion di saat aku udah mulai emang ke dunia kerja. Pas kerja tuh aku baru mikir nih, kayaknya aku kayak pengen yang lain deh, nggak pengen kerja aja deh kayak gitu sih Kak. Kayak gitu. Oke, masih. Selama di ekonomi, saya mau nanya nih Kak, buat market MUA sama puding sendiri ini sebenarnya
masuk pasar apa nih Kak? Kalau di ekonomi kan banyak nih pasar persaingan sempurna, pasar monopoli gitu ya. Sempurna Kak, Ini persaingan sempurna. karena banyak banget gitu ya. Betul, jadi persaingan di sini tuh banyak banget Kak, di Malang ini banyak banget untuk dessert orang-orang. Apalagi kan sejak pandemi, sejak COVID, orang-orang tiba-tiba berubah jadi chef semua Kak. Iya. Orang-orang langsung bisa masak nih, tiba-tiba semua orang jadi bisa masak, jadi semua jadi chef soalnya sekarang. Karena pandemi itu tiba-tiba mengeluarkan bakat mereka masing-masing, kayak gitu Kak. Oke. Wah iya sih benar juga. Saya di kontrakan juga akhir-akhir ini jadi sering masak sih Kak. Betul kan Kak, iya karena Iya. semuanya jadi sekarang jadi bisa masak akhirnya mau nggak mau. Karena kepaksa akhirnya bisa, akhirnya kebiasaan seperti itu. Oke, sebelum ke penutup nih Kak, saya mau tanya 2 hal lagi deh. Sebelum saya mau tanya 2 hal lagi. Kan jarang-jarang nih Kak, seorang entrepreneur wanita. Karena budaya di Indonesia kan mengenal ada yang namanya patriarki ya Kak. Patriarki yang cowok tuh harus dominan gitu. Di dalam finansial, di dalam posisi di keluarga itu. Kalau Kak Vira sendiri, pendapatnya tentang patriarki ini gimana sih Kak? Apakah setuju? Oh ya, harus sebenarnya di rumah tangga harus patriarki gitu atau gimana Kak? Gini Kak, bener memang cowok itu kan kalau secara Islam juga ya kan harus jadi kepala rumah tangga ya kan. Jadi mereka yang harus menopang semua biaya hidup biaya hidup semuanya ya kan. Tapi gini Kak, kembali ini udah era gimana nih? Udah bukan zamannya lagi Kak. Jadi bukannya kita mau mengalahkan seorang pria, tapi kita jalan seimbang Kak. Jadi kita sama-sama seimbang. Katakan misalnya udah menikah nih suami istri, sama-sama jalan bareng-bareng gitu ya kan. Jadi bukannya si istri mau langsung jadi kepala rumah tangga. Gajiku lebih tinggi daripada kamu, jadi kamu harus tunduk sama aku. Bukan seperti itu, tapi gimana kita jalan selaras. Sekarang juga kebutuhan ekonomi juga semakin tinggi Kak. Kalau misalnya kita nggak support dengan dua gaji nih katakan nih, jadi sama-sama saling kerja lah katakan itu nggak akan cukup Kak. Kayak gitu sih Kak. Jadi bukannya aku mau melangkahi cowok pengen lebih tinggi daripada dia, cuma kita jalan selaras kayak gitu sih Kak. Jadi sama-sama bisa untuk menjadi seorang yang sukses bareng-bareng kayak gitu sih Kak. Jadi nggak cuma cowok aja lah kayak gitu, cewek juga bisa gitu. Artinya definisi saling melengkapi ya kan? Saling melengkapi gitu, bukan mau menang sendiri tapi saling melengkapi seperti itu Kak. Beda kalau menang sendiri ya kan Kak, langsung dominan ceweknya ya kan. Oke. Nah terakhir nih Kak, sebagai penutup nih mungkin bisa disampaikan ya ke kami hal apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi an extraordinary womanpreneur seperti itu. Yang saya di awal tadi bilang ya kan Kak, yang pertama 1 niat. Catat nih, Boleh Kak, boleh. Iya. Visinya ke depan, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Oke, aku pasti berhasil kok. Jangan mundur. Udah nyampe tengah-tengah, lihat terus ke depan, jangan mundur ke belakang. Tetap nih, aku pasti bisa. Yang kemudian yang kedua itu yakin kita pasti bisa. Yakin bisa. Kemudian kita take action. Jangan cuma udah niat, aku niat, aku yakin. Tapi nggak take action, diam di tempat nggak mungkin kan Kak. Jadi harus langsung take action. Aku langsung gebrak langsung sekarang. Aku bikin portofolio aku bikin promo apa aku bikin flyer apa seperti itu ya kan. Tunjukin ke medsos kayak gitu ya kan. Oh, aku punya ini nih. Promo ke sini, promo ke sana, ada kamu yang banyak seperti itu. Kemudian tadi jangan menyerah Kak. Jangan menyerah. Terus bisa, yakin kamu bisa. Dan terus yang terakhir itu abaikan omongan orang-orang di sekitar yang akan membuat kita down. Seperti itu Kak. Jadi jangan sampai bisnis kita kok ngapain kita mikirin omongan orang-orang di luaran sana. Ini kan ide kita, jadi kita yang pegang, kita yang tahu mana yang benar, mana yang salah ya kan. Tetap jalan aja. Dan kemudian yang terakhir jangan lupa untuk selalu memberikan kepuasan kepada customer seperti tadi kan Kak. Jadi jangan sampai membuat mereka kecewa, karena satu customer yang kecewa maka akan berdampak ke belakangnya dan ke depannya juga kayak gitu ya Kak. Seperti itu sih Kak. Oke, itu teman-teman. Jadi pasang aja kacamata kuda, yakin dan gak usah peduli sama netizen ya. Ya betul Kak, itu sama netizen pasti akan menjatuhkan mental. Oke, thank you Kak for this our sharing session pada sore hari ini. Mungkin dari panitia sendiri, udah ya. Oke.
Terima kasih Kak buat this our sharing session pada sore hari ini. Saya selaku Alanda Pradana, kalau gitu tutup aja sesi sharing pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa teman-teman. Selamat jumpa semuanya.